اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amad wa khafadha al-arda limahad wa nasaba al-jibala li'awtad wa jazama al-umura limasalihi al-ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Al-Hamidul Mahmudul Ahmad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullah. Ittaqullah, ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ana ala dzalika minas syahidin. Saudara hadirin wa zumratul mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah. Marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita tetap dalam keadaan beriman dan tetap dalam keadaan Islam dan selalu dalam keadaan sehat walafiat
sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang suci ini, di Masjid Besar Muhajirin. Semoga niat kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, yakni dinul Islam. Saudara hadirin wa zumratul mukminin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa sajalah kita akan memperoleh kesempatan yang amat besar, yakni ridha Allah dan ampunannya. Saudara hadirin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa segala amal perbuatan manusia tergantung kepada niatnya. Apabila niatnya baik, niscaya amal perbuatannya pun akan baik pula. Dan jika amal niatnya kurang baik, tentu perbuatannya pun akan tidak baik. Itulah sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa dalam diri manusia ada segumpal darah. In saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya qalbu. Bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging, apabila darah itu baik, niscaya baik pula seluruh jasadnya. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal darah itu tidak baik, seluruh jasadnya tidak akan baik pula. Ala wahya qalbu. Ingatlah, wahya qalbu, bermula yang dimaksud itu adalah hati kita. Saudara hadirin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Dalam kitab Tahzibul Akhlaq disebutkan yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila hati itu baik, yang dimaksud baik di sini adalah tahliyatuhu anil awsafi mazmubah wa tahliyatuhu bil awsafil mahmudah. Yakni hati yang baik adalah hati yang bersih dari sifat-sifat tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Saudara hadirin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Ada 3 perkara yang menyebabkan hati manusia itu tidak baik. Yang pertama adalah al-kufr, adalah kekufuran. Itulah sebabnya dalam Islam mewajibkan bagi umatnya untuk menjaga iman yang ada dalam dadanya. Hendaklah keyakinan ini benar-benar dijaga sampai mati menghadap ke hadirat ilahi. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kita terjerumus dalam kekufuran, terjebak dalam kemusyrikan, kemudian kabur iman kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudara hadirin wa zumratul mukminin rahimakumullah. Apabila keyakinan ini betul-betul dapat kita jaga,
iman ini betul-betul dapat kita patri dalam diri kita, niscaya kita akan mudah untuk mengendalikan diri kita. Kaki kita mudah untuk diajak bergerak ke tempat yang baik untuk beribadah. Tangan kita pun akan mudah digerakkan untuk membantu orang. Bahkan diri kita akan mudah ditundukkan, dimudah diatur untuk menyembah kepada Allah, sujud kepada Allah, semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun akan menunjukkan hati kita. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wa man bermula siapa yu'min beriman oleh diaman billahi kepada Allah, yahdi niscaya menunjukkan oleh dia Allah qalbu pada hatinya. Maksudnya Allah akan menunjukkan hatinya ke jalan yang lurus. Namun sebaliknya saudara-saudara, apabila seorang berkeinginan untuk keluar dari agamanya, kemudian dia mati, maka dia termasuk orang yang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yurid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang berkeinginan keluar dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafirun, maka bermula mereka kafirun, yaitu orang yang kafir. Faulaika habitat a'maluhum, maka bermula mereka habitat a'malukum, gugur amal-amalnya fid dunya wal akhirah, baik dunia maupun akhirat. Alhasil saudara-saudara, hati yang kurang baik, kekufuran itu menyebabkan hati kita menjadi beku, tidak bisa menerima kebenaran. Telinga kita tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang menyebabkan hati kita menjadi beku, yang kedua adalah kebodohan, saudara-saudara. Itulah sebabnya di dalam Islam mewajibkan bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas diri laki-laki, diri muslim laki-laki maupun perempuan. Apalagi ilmu keagamaan. Setiap diri kita harus mengetahui seluk-beluk tentang agama kita. Karena selama semua amal perbuatan kita berdasarkan dengan ilmu. Kita mau sholat harus dengan ilmu, mau zakat harus dengan ilmu, zakat dan puasa pun harus dengan ilmu. Sungguh pun demikian saudara-saudara, ilmu keduniaan pun tidak boleh kita abaikan begitu saja. Harus ada orang Islam yang menguasai ilmu keduniaan, seperti ilmu kedokteran, ilmu fisika, biologi. Harus ada orang Islam yang menguasainya, karena namanya kita hidup di dunia ini tidak bisa terlepas dari hal-hal keduniaan. Karena jika kita menginginkan hidup sukses di dunia, harus kita berdasarkan dengan ilmu. Begitu juga kita ingin sukses hidup di akhirat, harus dengan ilmu. Waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan dunianya itu baik, maka harus dia kuasai ilmu.
Begitu pula jika dia ingin kehidupan akhiratnya baik, harus dia berdasarkan ilmu. Kemudian yang menyebabkan hati manusia beku yang ketiga adalah khaufuz zammi wa hubbul madhi. Takut dicela namun senang dipuji. Apalagi dengan pujian yang melampaui tinggi. Sebab senang dipuji akan menghilangkan rasa ikhlas dalam beribadah. Sedangkan ikhlas adalah pondasi awal bagi orang muslim di dalam beramal. Untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan orang yang suka dipuji akan menghilangkan rasa ikhlas dalam beribadah. Hubus sana'in nas yu'mi wa yusimni. Kesenangan dipuji dari manusia akan dapat membutakan hati dan telinga. Artinya telinganya tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, hatinya tidak mau menerima kebenaran. Alhasil saudara-saudara, untuk mendapatkan rohani yang sehat, mendapatkan jasmani yang sehat, fikiran sehat, cita-cita dan niat yang sehat, hendaklah kita menjauhi hal-hal yang menyebabkan hilangnya iman kita, jatuhnya kita ke dalam kekufuran, kemudian terjebak dalam kemusyrikan. Adapun yang menyebabkan hati kita menjadi beku, ada 3 perkara, yakni kekufuran, kebodohan, dan senang dipuji. Sedangkan senang dipuji ini akan menyebabkan hilangnya rasa ikhlas dalam beribadah. Sedangkan ikhlas itu adalah merupakan pondasi awal bagi orang muslim untuk beramal dan menegakkan kalimah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian saudara-saudara, marilah kita sama-sama mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya selalu dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan ke jalan yang lurus, dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan iman kita menjadi goyah dan kabur. Semoga kita selalu diberikan kekuatan iman, Islam dan ikhlas dalam beribadah. Ja'alallahu ayyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa ayyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Aqul rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa barik ala haqqa qadrihi wa miqdaril azim.
أما بعد أوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وقال أصدق القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفر والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عن الكفر صد عن صدقهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة